Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tutorial PHP. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang namanya type atau tipe data. Tipe data di PHP itu mengacu pada jenis nilai atau data yang dapat diwakili oleh suatu variabel. Jadi, teman-teman, tipe data ini menentukan cara data diolah dan diproses oleh aplikasi kita nantinya. PHP sendiri adalah bahasa pemrograman yang memiliki tipe data dinamis. Artinya, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel secara eksplisit. Nanti dia akan otomatis berdasarkan nilai yang diberikan ke variabel saat runtime atau saat kita menjalankan aplikasi. Oke, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu dokumentasinya. Silakan teman-teman buka browsernya. Kemudian kita akan kunjungi php.net/manual/in. Kemudian kita akan masuk ke types. Kemudian kita akan baca terlebih dahulu introduction-nya. Oke teman-teman, di sini penjelasannya ya. Setiap ekspresi dalam PHP memiliki salah satu dari tipe data bawaan berikut ya. Mulai dari null, boolean, integer, float, string, array, object, callable, resource ya. Jadi setiap ekspresi itu memiliki salah satu dari tipe data ini. Dan ini kita akan coba kenalan saja, tidak secara terperinci, agar teman-teman tidak kebingungan di awal belajar pemrograman. Nah, di sini juga dijelaskan katanya tadi seperti yang saya jelaskan di awal, PHP itu adalah bahasa pemrograman yang dinamik, ya, artinya dia akan otomatis memberikan tipe data berdasarkan nilai yang kita berikan ke dalam suatu variabel. Artinya dia nanti akan otomatis sendiri tanpa kita harus memberitahu bahwa tipe data yang kita masukkan adalah bertipe integer misalnya atau string atau yang lain. Nanti dia akan otomatis mengetahui bahwasanya yang kita masukkan adalah integer atau yang kita masukkan adalah string. Nah, kemudian juga yang perlu teman-teman ketahui, katanya tipe data itu membatasi jenis operasi yang dapat dilakukan. Namun jika suatu variabel digunakan dalam suatu operasi yang tidak didukung oleh tipe datanya, PHP akan mencoba untuk mengubah nilai tersebut menjadi tipe yang didukung oleh operasi tersebut ya. Ini yang dinamakan type juggle ya. Kalau kita cek apa itu juggle, kita coba googling juggling. Nah ya, juggling itu seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat ini atraksi bola berputar seperti ini namanya juggling. Jadi di PHP itu akan menyesuaikan nantinya tipe data yang akan kita pakai. Oke, saya akan kenalkan kepada kalian tipe data yang cukup mudah untuk kita pahami, khususnya bagi kalian yang baru belajar bahasa pemrograman. Saya tidak akan membahas semua karena di sini tingkatannya dari dasar sampai tingkat mahir. Kita akan bahas yang untuk dasar saja terlebih dahulu agar teman-teman nanti mengerti apa sih tipe data itu. Kita akan mulai dari tipe data null. Kalau kita klik, nah di sini untuk membuat tipe data null kita cukup buat seperti ini, null ya. Oke, kita akan buka VS Code kita akan tes. Kita akan buat file baru. Saya ingin beri nama type.php. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP. Yang pertama, ya kita berkenalan dengan tipe data null. Ya, untuk mempermudah pemahaman teman-teman yang baru apa itu null, ya saya ingin membuat di sini variabel 1, yang mana variabel 1 ini akan bernilai 0. 0 ini adalah integer. Ya. Kemudian saya ingin buat variabel 2 di sini dengan kondisi string. Tapi ini adalah string kosong. Kemudian yang terakhir, di sini saya akan buat variabel ketiga, yang mana variabel ketiga itu bernilai 0 seperti ini. Nah, ini adalah 3 hal yang berbeda. Di dalam keseharian kita sering menyamakan ini, tetapi ini adalah hal yang berbeda. Sebagai contoh, ketika kita memberitahukan nomor telepon kita menyebutkan 08 sekian. Ya, tidak menyebutkan 08. Padahal dia yang benar adalah 08. 0 dan 0 itu berbeda. 0 adalah bilangan, sementara 0 itu tidak ada apa-apa seperti ini. Dan 0 adalah kondisi tidak kosong dan tidak 0.
ya, null kondisi. Kalau ini ya saya beri keterangan, oke sorry, saya beri keterangan seperti ini, null ya, tidak nol dan tidak kosong ya, kondisinya seperti ini, atau kondisi belum dideklarasikan itu dia juga akan bernilai nol ya, seperti ini. Nah, ini untuk pemahaman awal yang harus teman-teman ketahui, bahwasanya ada yang namanya nol seperti ini, ada yang namanya kosong seperti ini, dan ini adalah string. Kemudian ada yang namanya null ya. Null, kalau kita baca keterangan di sini, null adalah tipe data yang unik katanya di sini, dan dia hanya memiliki satu nilai, yaitu null ya. Nanti di prakteknya di pertemuan berikutnya kita akan mungkin akan sering bertemu dengan yang namanya null. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kenalkan di sini teman-teman. Kalau kita kembali ke introduction, nah ya, saya ingin kenalkan ini. Saya ingin kenalkan fungsi pardam. Kemudian kita juga berkenalan dengan fungsi yang namanya get debug type ya. Dua fungsi ini untuk mengetahui jenis tipe data yang digunakan. Ada yang namanya pardam, ada yang namanya get debug type. Ya, kita akan coba, kita tes di sini. Kita akan coba yang pertama, pardam. Kita akan coba pardam yang variabel ketiga ini. Kita lihat apakah nilainya 0. Kita akan coba jalankan perintah ini di browser. Silakan teman-teman buka browsernya. Kemudian kita akan buka di sini localhost/latihan. Kemudian kita akan buka yang namanya ini types.php. Nah ya, kita melihat di sini 0 ya. Kalau kita gunakan perintah pardam, maka kita akan bisa lihat yang ditampilkan adalah tipe datanya 0 ya. Kalau saya ganti ini menjadi 2 ya, seharusnya yang muncul adalah string, karena ini adalah string. Kita akan coba reload. Nah ya, string. Kemudian yang berikutnya kita akan coba gunakan get debug type. Saya komen di sini terlebih dahulu. Nah, untuk menggunakan get debug type itu kita harus echo ya. Di sini baru kita buat get debug type. Kita buka kurung, kemudian kita coba pilih yang variabel ketiga. Kemudian kita akan lihat hasilnya di layar. Ingat, untuk get debug type kita harus gabung dengan echo. Karena kalau tidak teman-teman echo, kita tidak akan bisa melihat apapun di layar. Kita akan coba selanjutnya kita reload. Nah ya, maka dia muncul di sini 0. Tipe datanya adalah 0. Jadi teman-teman, untuk mengecek tipe data apa, teman-teman bisa menggunakan dua fungsi ini. Pertama itu pardam, kemudian yang kedua itu get debug type. Nah, untuk get debug type itu tidak bisa sendiri seperti ini ya, harus teman-teman tambahkan echo. Kalau teman-teman tidak tambahkan echo, kita akan coba masuk ke browser kembali, kita reload. Nah, maka tidak akan tampil apapun. Jadi di sini harus kita echo agar dia muncul ke layar seperti ini ya. Ini dua cara jika teman-teman ingin mengetahui tipe data apa yang digunakan. Tanpa harus seperti ini juga kita akan terbiasa nantinya, dan kita akan kenal tipe data ini apa tanpa harus kita pardam ataupun harus kita get debug type ya. Ini yang pertama, tipe data 0. Kita akan lanjutkan yang kedua. Kita buka terlebih dahulu dokumentasi resminya. Yang kedua itu namanya boolean ya, boolean ya. Boolean ini memiliki dua tipe data. Ini ya, penjelasannya dua tipe data, yaitu true or false, true dan false. Yang kedua namanya boolean ya. Boolean itu memiliki dua nilai ya, yaitu true dan false. Kalau ini 0 memiliki hanya satu nilai, yaitu 0 ya. 0 hanya memiliki satu nilai, 0. Dan boolean memiliki dua nilai, true dan false. Cara mendeklarasikannya juga sama. Kita hanya masukkan nilainya di suatu variabel. Contoh seperti ini. Kita buat namanya par lagi, par 4 misalnya. Di sini kita berikan nilai true. Kemudian kita akan par lagi yang kelima di sini. Kita akan berikan nilai false. Ya,
Kalau teman-teman ingin lihat, teman-teman bisa lakukan pardam seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita coba lihat variabel keempat, titik koma. Oke, kita akan lihat di layar. Reload. Nah ya, maka dia muncul di sini tipe datanya, di sini nilainya. Ya, kalau kita tes yang berikutnya yang kelima, kita akan reload. Nah ya, tipe datanya, nilainya. Ini yang kedua bulan. Berikutnya yang ingin saya kenalkan kepada kalian adalah integer. Kita masuk ke integer. Nah, integer itu adalah number ya. Integer itu katanya adalah angka yang mulai dari ini ya, di bawah min dan di atas min. Ya, dan dia integer ini tidak berkoma. Ya, itu yang harus teman-teman ketahui. Kalau berkoma itu namanya nanti floating point number. Nah, ini ya, ini tidak berkoma. Dan untuk integer sendiri, teman-teman bisa mendeklarasikannya seperti ini. Ya, kalau dia seperti ini dikenal dengan desimal. Tapi kalau diawali dengan 0, seperti ini dikenal dengan octal number, ya, atau bilangan basis 8. Kalau dia seperti ini, 0 dan O, nah ini adalah octal number untuk PHP versi 8.1 ke atas, ya. Kalau ini juga jalan sepertinya, nanti kita akan coba. Dan kalau penulisan 0x ini untuk hexadesimal. Hexadesimal adalah bilangan 0 sampai 16. Kalau teman-teman ketahui, ini ada A, B, C, D, E, sampai F. Ini hexadesimal. Dan kalau OB, berarti ini binary number. Seperti yang kita ketahui, nilainya cuma 0 dan 1 atau basis 2. Kalau seperti ini, penulisannya ini untuk decimal number, dan ini untuk PHP 7.4 katanya, ya. Kita akan coba copy saja ini. Kemudian kita komen terlebih dahulu. Kita masuk yang berikutnya integer. Kita akan coba copy di sini nilainya, dan kita ganti nama variabelnya di sini. Variabel ke-6, dan ini variabel ke-7, dan ini variabel ke-8, dan ini variabel ke-9. Oke, sekarang kita akan coba. Kita akan pardam variabel ke-6 seperti ini. Kita akan lihat di layar yang muncul apa. Ini ya desimal ya, seperti yang biasa akan muncul 1, 2, 3 sampai 4. Kita akan lihat di load. Nah ya, tipe data integer nilainya ini. Sekarang kita akan tes yang octal number. Kita ganti yang variabel 7. Kita akan reload. Kira-kira apa hasilnya? Nah, yang muncul adalah 83. Ya, 83 ya, ekuivalen dengan 83 desimal. Oke. Berarti kalau kita masukkan nilai 0 ya, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini, 1, 2, 3 itu sama dengan 83 di desimal. Ya, katanya seperti itu. Dan kita tes yang ini, kira-kira yang 8. Kira-kira apa yang muncul? Kita tes, reload, dan sama saja ya. Tapi ini ada keterangannya teman-teman. Octal number seperti di PHP 8.1. Nah, khusus kalian yang mungkin di bawah 8.1 mungkin bisa saja tidak bisa menggunakan 0 O 1, 2, 3, dan mungkin hanya bisa menggunakan yang ini. Tentu silahkan kalian tes nantinya. Yang berikutnya adalah hexadesimal. Ketika kita memasukkan nilai ini 0x1A, ini katanya akan muncul nanti 26. Artinya sama dengan 26. Kita akan lihat, reload. Oke, sorry, ini belum kita ganti teman-teman. Ini kita ganti ke variabel 9. Kemudian kita akan reload. Nah ya, maka akan muncul integer 26. Ini secara otomatis di-convert oleh program kita, maka yang muncul adalah 26 ya, ekuivalen 26 ketika kita memasukkan nilai hexadesimal. Hexadesimal akan bekerja kalau teman-teman masukkan kode 2 angka, 2 angka ini, 2 digit ini. Kalau 2 digit ini saya hilangkan seperti ini, maka tidak akan berfungsi. Lihat, ini sudah ada error
ya. Maka harus dimasukkan OX seperti ini. Begitu juga dengan ini, kalau ini saya hapus, maka dia akan menjadi desimal, tidak akan memunculkan 83, tapi yang muncul adalah 1, 2, 3. Ya, ini tipe data yang ketiga, integer. Saya komen ini, kita akan masuk ke yang berikutnya. Kita lihat dokumentasi. Nah, ini floating point number. Nah, untuk floating point number itu hanya bilangan berkoma. Ketika teman-teman memasukkan bilangan berkoma, secara otomatis PHP mengenal bahwa tipe data ini adalah tipe data berkoma. Kita akan coba. Ya, yang berikutnya, yang keempat, tipe data float. Kita akan coba buat di sini variabel 10, yang mana bilangannya adalah bilangan berkoma seperti ini. Ya, 0,5. Kita coba pardam. Variabel 10, kita akan lihat di layar, di load. Nah ya, float 0,5. Jadi dia otomatis mengetahui bahwa ini adalah float. Yang berikutnya string, kita akan berkenalan dengan yang namanya string. Ya, ini saya komen. Nah, yang berikutnya string. String ini bisa teman-teman kenal dengan teks, ya, teks. Tetapi saya tidak ingin menggunakan istilah string itu teks. Saya tetap ingin kita tetap menggunakan yang namanya string agar kita terbiasa bahwa ini adalah string. Ya. Untuk membuat string, di sini ada petunjuknya. Kita coba buka lagi dokumentasinya. Nah, kita bisa membuat string itu katanya dengan single quote, double quote, ada heterodox, ada kemudian nodox. Nah, untuk dua ini, ya, silakan teman-teman kunjungi website resminya, ya, php.net/manual, silakan teman-teman baca. Saya tidak akan tunjukkan untuk dua ini, tapi silakan jika teman-teman ingin, silakan kunjungi website resminya, php.net/manual, silakan teman-teman baca. Untuk yang pemula, saya ingin membahas dua ini saja, single quote dan double quote. Kalau kita klik single quote, nah, jadi membuatnya seperti ini. Hanya satu petik saja, ya. Kalau double quote, ya double, ya tentu dia akan menjadi dua nih, seperti ini, ya. Double quote seperti ini. Nah, ya. Sekarang kita tes di sini. Kita akan buat variabel single, seperti itu. Nah, seperti kalau single seperti ini. Ini adalah single quote, titik koma. Kemudian yang di bawahnya var bubble sama dengan, nah kalau double itu menggunakan kutip dua. Ini adalah double quote. Kita akan lihat, kita akan echo var single, kemudian kita akan echo BR. Di sini kita menggunakan double quote. Kemudian kita akan echo lagi yang variabel double. Seperti ini. Ya, kita akan lihat hasilnya di layar. Kira-kira ini memiliki hasil yang berbeda atau sama. Kita akan reload. Nah, ya. Ketika menggunakan single quote, hasilnya seperti ini, double quote juga seperti ini. Ya, kita bisa pardam, kita ganti ini. Echo kita ganti, kita akan ganti pardam. Ya, begitu juga ini. Kita coba tes pardam agar kita melihat tipe data yang digunakan. Kita tes reload. Nah, ya, sama-sama string. Ya, string dengan jumlah 23 karakter. Ini 23 karakter dan ini katanya juga 23 karakter. Ya, ini total karakternya. Ya, itu yang string, ya. Nah, kita cuma membahas ini saja untuk tipe data. Terakhir, saya ingin tunjukkan kepada kalian, katanya tadi bahwa sifat PHP itu adalah otomatis memberikan tipe data atau dia bisa juggling type. Kita akan contohkan, ya, juggling itu seperti apa. Ya. Saya punya satu variabel 1, ya. Yang mana variabel 1, sorry ini tidak boleh ada spasi. Variabel 1 saya isi dengan nilai 10. Ini adalah integer. Ini adalah integer.
Kemudian yang berikutnya, variabel kedua, saya berikan kutip 2 seperti ini, dan saya berikan nilai 20, titik koma, ini adalah string. Ya, teman-teman bisa cek di pardam, seperti ini. Kita coba tes variabel 1, kita lihat dulu, kemudian ini saya duplikat, ini variabel kedua, kita lihat di layar, reload. Nah ya, yang pertama itu integer dengan nilai 10, yang kedua itu string 2 karakter. Ya. Nah ini kalau kita lakukan operasi matematik seperti ini saya hapus, kita akan echo atau kita akan pardam langsung seperti ini, ya. Atau kalau teman-teman nantinya bingung, saya membuat satu variabel lagi, variabel ketiga yang akan diisi dengan variabel 1 ditambah variabel 2. Oke, saya lakukan operasi penjumlahan dan kita akan lihat pardam kira-kira variabel 3 itu, atau saya echo terlebih dahulu agar teman-teman lihat hasilnya baru kita pardam par 3. Oke, kita lihat kira-kira ini bisa atau tidak, karena ini dua jenis yang berbeda. Oke, kita akan lihat hasilnya. Kalau seperti ini hasilnya apa? Reload. Nah, maka secara otomatis ya, yang ini akan diganti menjadi integer, sehingga bisa 10 ditambah 20 sama dengan 30, seperti yang kita lihat di layar, hasilnya adalah 30. Coba kita pardam, kira-kira ini ya, tipe datanya apa? Seharusnya integer, cuman kita akan lihat, pastikan apakah integer. Kita akan masuk ke browser. Tuh ya, dia jadi integer. Seperti yang saya sebutkan, bahwasanya dia akan otomatis mengganti tipe datanya nanti ketika menemukan operasi apa yang akan kita pakai. Ya, ini bisa dikatakan kelebihan daripada PHP satu sisi. Di satu sisi juga tentunya ini akan menimbulkan masalah ke depannya jika aplikasi kita, jika PHP ini kita kombinasi dengan bahasa pemrograman lain. Misalnya kita ingin berinteraksi dengan database, atau kita ingin berinteraksi dengan JavaScript misalnya. Nah, ini tentu bukan hal yang menguntungkan bagi kita. Tentu kita harus spesifik menentukan tipe data apa yang ingin kita simpan nantinya di database. Misalnya integer kah dia atau string kah dia. Maka penting untuk kita kenal tipe data ini. Ya, saya tidak menyarankan kepada teman-teman jika itu suatu bilangan atau angka seperti ini, teman-teman definisikan ia sebagai string menggunakan kutip 2. Itu tidak saya sarankan. Ya, teman-teman silahkan gunakan seperti ini saja kalau dia berupa angka. Tapi kalau dia string, teman-teman tidak bisa ketik seperti ini, dia akan error. Dia harus kutip 2. Nah, ya, ini untuk string. Nah, kalau untuk string, kita memang harus kutip 2. Kutip 2 tidak bisa kita tinggalkan. Tapi kalau integer, memungkinkan kita buat seperti ini. Ya, tapi ini sekali lagi, ini tidak saya rekomendasi untuk teman-teman. Silakan hilangkan kutip 2 agar PHP langsung mengenali ini adalah integer. Dan ketika kita berinteraksi dengan berbagai macam bahasa pemrograman lainnya, atau ketika kita berinteraksi dengan database nantinya, program kita tidak akan jadi masalah. Terakhir, saya berikan tips kepada kalian untuk selalu praktek agar kode-kode yang baru saja kalian temukan terhafal secara otomatis ketika kalian sering berinteraksi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Kemudian silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.